Halo guys, how are you today? Apa kabar? Salam olahraga. Welcome back to my channel, Energy IN. Mbak Sis, Mas Bro, aku sudah ada di salah satu lapangan GOR, tempat eksisnya para bulu tangkis. Nanti aku mau mencoba mereview tentang bulu tangkis dengan seorang pegawai juga usahawan yang mungkin sudah mendalami bulu tangkis ini mungkin sekitar 20 tahun lebih. Nah, ini sangat menarik ketika beliau sudah menurunkan bakatnya dan kegiatannya ini kepada putranya. Nah, tentu ini ada manfaat serius yang diambil sehingga ia turunkan. Nanti kita coba gali dan aku akan sampaikan ke kalian. Let's check it out. Well guys, masih sama aku di sini di Energy IN. Nah, tadi aku bilang kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu penggiat bulu tangkis yang sudah tidak asing lagi, Bapak Kris Suprayitno. Nah, seperti aku bilang tadi, beliau sudah meregenerasi ke anaknya. Nah, apa kira-kira motivasi beliau? Langsung kita tanya ya. Halo Mas Kris, apa kabar Mas Kris? Halo, baik. Sehat ya Mas Kris? Alhamdulillah sehat. Iya, Mas Kris, kalau boleh tahu ya, Mas Kris sudah menggeluti atau menggiati bulu tangkis ini sudah berapa lama Mas? Ya, kurang lebih 25 tahun lah. 25 tahun, bukan waktu yang pendek ya, Mbak Sis Mas Bro. Mbak Sis Mas Bro, aku juga sudah sedikit tahu nih, beliau sudah meregenerasi rupanya ke putranya. Nah, ini pasti ada motivasi besar di balik itu. Ada apa ini Mas Kris? Kok bisa sampai meregenerasi ke putranya Mas Kris? Ya, kalau bulu tangkis ini kan sudah jadi budaya kayak bagi kita bangsa Indonesia dan ya sebagai kiblat lah kira-kira untuk cabang bulu tangkis di tingkat dunia. Jadi kami dalam hal ini selaku ya penggiat di tingkat kecamatan atau mungkin tingkat kabupaten, tidak kalah pentingnya kita memotivasi kepada generasi-generasi muda kita, kepada orang-orang terdekat kita terutama, untuk khususnya mencintai olahraga khususnya bulu tangkis, karena bulu tangkis sudah jadi tradisi, sudah jadi budaya bagi bangsa kita, dan dengan bulu tangkis juga kita di kancah Olimpiade kita bisa menunjukkan bahwasannya kita yang masih bisa unggul di antara negara-negara yang lain. Oke, kalau kita sudah bisa dapat resumnya dari Mas Kris, optimismenya ya bagi generasi kita. Sekarang kita boleh tanya nih dengan Mas Kris. Mas Kris, selain manfaat kesehatan yang Mas Kris dapat, kira-kira ada manfaat lain apa nih yang didapat dari Mas Kris juga putra Mas Kris dalam menggeluti bulu tangkis ini? Kalau kita menggeluti olahraga apapun ya, misalnya itu kita cabang bulu tangkis khususnya ya, kita keluarkan dari jiwa kita, dari hati kita, dari nurani kita, dari hobi kita. Ini kalau memang kita bisa kreatif, itu bisa kita kembangkan juga untuk kegiatan-kegiatan bisnis. Selain itu juga ya bagi kita juga sebagai ini ya bisa untuk jadi modal pergaulan, terutama pergaulan yang positif, untuk ya pergaulan-pergaulan di tingkat kedinasan, pergaulan-pergaulan di tingkat mungkin politik, tingkat umum lah kira-kira begitu. Jadi kuncinya dengan mencintai olahraga apapun ya, khususnya bulu tangkis ini, kalau memang kita kreatif, inovatif, itu kita bisa kembangkan menjadi peluang bisnis dan bisa jadi intinya jadi modal pergaulan kira-kira begitu. Nah, oke, Mbak Sis Mas Bro di rumah, masih aku gali juga apa nih ya kira-kira motivasi lain dari Mas Kris tentang bulu tangkis ini. Oke, Mbak Sis Mas Bro di rumah, masih aku dengan Mas Kris ya, salah satu penggiat bulu tangkis yang sudah 25 tahun ya. Nah, Mas Kris, kalau kita tadi bicara kemanfaatan secara sosialisasi ya, sekarang kemanfaatan sendiri yang Mas Kris paling rasakan dalam bersosialisasi mungkin di lingkungan kantor, apa itu Mas Kris? Oh, kita bisa
menambah apa ya, percaya diri kira-kira ya, menambah percaya diri kita dalam bergaul di dalam kedinasan. Selain itu juga dengan olahraga juga kita bisa lebih energik ya, bisa lebih energik kita dalam menyelesaikan tugas-tugas kedinasan. Terlebih bagi saya ini masih banyak kegiatan-kegiatan kedinasan yang dilaksanakan harus di lapangan. Ini underline ya Mas Kris ya, artinya tidak membatasi itu kaum wanita ataupun kaum laki-laki ya? Ya, pokoknya kita ini umum untuk muda, tua, pria dan wanita. Saya pikir cukup familiar lah untuk olahraga bulu tangkis ini digeluti, karena ya itu tadi, kembali kepada olahraga ini kita sudah merakyat ya, sudah merakyat. Hampir mungkin di setiap desa juga ada lapangan bulu tangkis, bahkan setiap kecamatan sudah pasti, yang mungkin lapangan-lapangan itu sudah cukup ideal untuk standar-standar olahraga bulu tangkis. Tinggal kita bagaimana untuk bisa menggali kader-kader muda kita untuk bisa berprestasi, kalaupun tidak, setidak-tidaknya menggiring kader-kader muda kita, generasi muda kita itu untuk bergaul yang positif. Lebih-lebih sekarang ini kita prihatin dengan kader-kader muda, generasi muda kita yang terjerumus pada hal-hal yang negatif. Tapi mudah-mudahan dengan mereka-mereka ini menggeluti di bidang olahraga, misalnya olahraga bulu tangkis, itu mereka akan jauh dengan kegiatan-kegiatan pergaulan-pergaulan yang negatif ya. Oke, Mas Kris, kalimat penutup dari Mas Kris ya, untuk mereferensikan atau merekomendasikan kegiatan bulu tangkis atau sebagai olahraga favorit bagi generasi muda. Apa nih, Mas Kris, satu kalimat poin dari Mas Kris? Semangat dan pantang menyerah untuk selalu belajar memperdalam dengan kegiatan olahraga bulu tangkis. Sebab kita ada pepatah itu, ala bisa karena biasa, jadi tidak ada apa-apa rasa putus asa ini olahraga untuk kaum muda saya, tapi tidak, bagi yang tua juga sebenarnya bisa, untuk bisa meningkat dari hari ke hari. Yang penting dia tekun, artinya semangat untuk tetap berlatih. Mudah-mudahan selain badannya juga sehat, optimis dalam bergaul, tapi dia juga percaya diri dalam menjalani hidup ini. Oke, satu kalimat poin aku ambil dari Mas Kris, percaya diri. Nah, percaya diri inilah yang akan kita turunkan ke generasi kita selanjutnya. Begitu ya Mas Kris? Oke ya. Demikian wawancara aku dengan Mas Kris. Semoga ini menginspirasi buat kalian Mbak Sis dan Mas Bro di rumah. Sampai jumpa. Thank you.